Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda kembali bersama dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat Anda masih ragu untuk rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia_Kompas TV sehari sebelum penayangan atau melalui telepon interaktif saat ini langsung di nomor 02153660500. Siapa tahu nanti Anda yang bisa langsung menanyakan permasalahan Anda kepada dokter yang ahli yang sudah kami datangkan dalam kesempatan ini. Dan kali ini setiap hari Kamis kita akan membahas mengenai keluhan terkait kesehatan paru-paru. Sudah bergabung bersama kami dokter spesialis paru Dr. Hermawan Setianto. Selamat pagi dokter, salam sehat. Selamat pagi Mbak Valen dan pemirsa di rumah, salam sehat kembali. Ya, semoga kesehatan selalu bersama dokter dan juga keluarga. Dokter, langsung saja kami akan membacakan sejumlah pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim redaksi Sapa Indonesia Pagi melalui Instagram Sapa Indonesia_Kompas TV. Yang pertama ada dari @studio7_111. Saya Tio, umur 31 tahun. Saya sering sesak nafas ketika terkena asap, debu, stres, panik, ataupun kelelahan. Kemarin saya sempat ronsen dan hasilnya foto paru-paru serta jantung saya bagus, sehat dok. Apa itu artinya sama atau apakah itu artinya saya terkena asma atau hanya alergi saja? Sementara cara meredakan sesak nafas bagaimana ya dok? Silahkan dokter untuk langsung dijawab. Ya baik, terima kasih Mas Tio ya. Jadi kemungkinannya memang ini adalah gejala ke arah asma ya Mbak Valen ya. Ya, jadi ada trigger ya. Biasanya sesaknya dicetuskan oleh pencetus ya. Trigger bisa berupa tadi ya, berupa asap, debu, alergen, kadang bulu binatang, atau infeksi, flu-flu dulu juga bisa bikin sesak. Nah, tipikal asma itu biasanya adalah episodik. Jadi kadang-kadang nanti sesak ya, nah, nanti berkurang, nah, kena pencetus lagi, sesak lagi. Jadi berulang. Nah, kalau yang berat biasanya bisa disertai dengan bunyi wheezing atau mengik. Bunyi ngik seperti itu ya, karena ada penyempitan saluran napas yang cukup berat. Nah, biasanya tentu penata laksana adalah yang pertama ya sedapat mungkin hindari faktor pencetusnya. Seperti nanti diri sendiri yang tahu tuh, ketika nanti kena debu, kena asap rokok, atau tiba-tiba jadi sesak, nah itu berarti kemungkinan adalah pencetusnya itu yang secara umum ya. Kemudian kalau memang mengganggu ya memang harus diberikan pengobatan tuh Mbak Valen ya. Jadi ada obat-obat yang diberikan untuk mengatasi sesaknya pada kondisi akut ya. Misalkan diberikan pelega napas ya. Atau kalau grade-nya yang sudah berat nih agak berat biasanya dikasih obat yang disemprot ya. Atau yang dihisap yang fungsinya untuk mengontrol asmanya tersebut ya. Nah, kalau saya rasa dari Mas Dedi mungkin kalaupun asma ini asma yang masih intermittent ya atau yang ringan ya. Jadi kadang-kadang sesak kalau kena pencetus, kadang-kadang ya seperti itu sih Mbak ya, Mbak Valen. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dokter dari @gugumclg. Dok, belakangan ini setiap malam hari ketika saya ingin tidur, saya merasakan nafas saya seperti tidak bisa menarik nafas sampai ujung atau tidak lega atau nafas pendek, terutama ketika menguap. Itu penyebabnya karena apa ya dok? Dan bagaimana mengobatinya? Karena ini cukup mengganggu dan membuat saya susah tidur. Selain nafas, saya juga tidak merasakan gejala apapun seperti dada sakit. Tapi nafas pendek itu cukup mengganggu kualitas tidur saya. Ya, baik. Jadi kalau memang kita prediksi ini adalah gangguannya dari paru, secara umum gangguan sesak napas di paru itu dibagi menjadi dua ya. Ada namanya gangguan restriksi sama gangguan obstruksi. Gangguan restriksi itu adalah gangguan pengembangan paru ya. Kalau gangguan obstruksi itu adalah ada perlambatan aliran udara ekspirasi atau udara napas. Nah, salah satu contoh gangguan restriksi pengembangan paru misalkan ya, karena orangnya gemuk nih misalkan nih Mbak Valen ya. Orangnya gemuk, jadi banyak lemak yang di perut nih misalkan. Nah, itu akan mengganggu pengembangan parunya. Diafragma turun ke bawah ini akan tertahan oleh jaringan lemak. Nah, kadang-kadang pada posisi tidur, misalkan ada posisi yang nggak pas, itu kadang suka bikin begah atau napasnya terasa pendek. Karena ketika bernapas, pengembangannya kurang. Nah, jadi biasanya cari posisi yang mungkin agak tinggi, ya tidurnya atau agak miring, ya, seperti itu ya. Nah, kalau gangguan obstruktif itu misalkan pada penyakit tertentu, misalkan ada asma atau ada PPOK, itu kadang juga bisa menimbulkan
keluhan sesak, ya. Jadi kalau misalkan gangguannya hanya insidental aja sekali-sekali sih tidak apa-apa ya, mungkin dicari posisi yang lebih enak. Tapi kalau misalkan gangguannya terus-menerus ya, mungkin perlu pemeriksaan tuh Mbak Valen ya. Perlu diperiksa lebih lanjut, mungkin diuji faal parunya, diukur fungsi parunya, apakah ada gangguan yang lain atau tidak. Seperti itu sih ya, Mbak. Oke, berarti yang pertama coba disesuaikan dengan posisi tidur ya dok ya, Ya, supaya betul, mungkin posisi tidur. mengetahui bahwa gejalanya tidak selalu terjadi. Nah, Kemudian betul, ya. pertanyaan dari @erda Febri, dokter, apakah pneumonia itu disebabkan karena ada orang di sekitar yang menderita penyakit yang sama? Dan jika lendir atau dahak berwarna krem itu sudah sampai skala sakit yang seperti apa? Ya, jadi pneumonia itu adalah radang paru ya, radang parenkim paru. Penyebabnya memang infeksi bisa ya. Infeksinya bisa berupa bakteri ya, bisa berupa virus, bisa berupa jamur atau berupa parasit ya. Nah, kalau yang COVID ini kan virus ya. Nah, jadi pneumonia memang bisa ditularkan ya. Jadi orang misalkan terkena pneumonia, dia batuk, bersin, nah, kemudian ada orang yang menghirup atau terdampak oleh dropletnya bisa menularkan ya, bisa tertular. Seperti COVID ini kan virusnya menular ya dengan droplet dengan kontak langsung. Nah, biasanya gejalanya berupa demam ya, produksi lendir atau dahak. Nah, kalau dahaknya sudah mulai berwarna, artinya ada infeksi memang, yaitu infeksi bakteri. Itu adalah produk-produk dari inflamasi yang mewarnai dahak. Jadi biasanya kalau dahaknya lebih kental, lebih hijau, biasanya kuman-kuman penyebabnya misalkan kuman-kuman gram negatif seperti itu, Mbak. Atau kuman-kuman yang lebih bandel lah. Nah, biasanya diberikan antibiotik yang lebih kuat kalau seperti itu ya. Itu Mbak Valen. Ada beberapa warna dahak dok, ada yang warnanya putih atau bening, terus sampai krem dan sampai warna hijau bahkan hitam. Tingkat keparahannya seperti apa dok? Ya, jadi dahak itu warna dahak hanya sebagai penanda aja. Atau kita memperkirakan misalkan dahaknya lendir ya, lendir putih, bisa aja cuman karena bronkitis biasa ya, bronkitis alergi misalkan ya, tidak karena bukan infeksi. Nah, biasanya dahaknya warnanya bening ya. Nah, kalau disertai misalkan kecampur sama kuman ya, ada kumannya yang menjadikan penyebab, dahaknya biasanya mulai berwarna ya. Ya, semakin pekat, semakin kental, biasanya itu menunjukkan bahwa biasanya bakteri yang lebih ini ya, gram-gram negatif biasanya ya. Gram positif juga bisa, tapi semakin kekentalan dahaknya semakin kental dan semakin berwarna, artinya bakterinya mungkin semakin banyak di dalam saluran napas kita. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalnya dipecah hitam atau kemerah-marahan, artinya mungkin ada luka juga di saluran napasnya, sehingga pembuluh-pembuluh darah kecil ada yang pecah atau robek, ikut mencampuri warna dahak tersebut. Baik, oke dokter, sudah terjawab pertanyaan dari netizen yang sudah disampaikan melalui akun Instagram. Nanti kami masih akan lanjut, dokter juga masih bersama kami karena nanti kami juga akan menerima telepon interaktif. Jadi pemirsa Kompas TV yang saat ini hendak langsung ingin menanyakan kepada Dokter Hermawan, boleh langsung nanti telepon di nomor telepon interaktif kami di 021 5366 0500. Usai jeda kami akan kembali.